Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 155 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Mohon maaf, Abdi Kos tidak sempat membahas spoilernya karena sibuk. Dan ternyata chapter ini benar-benar wow sekali. Karakter baru yang Abdi Kos kira cupu ternyata adalah Suhu. Dan ya, lagi-lagi GG Akutami memberi kita jalan cerita yang tidak tertebak. Awalnya kelihatan membosankan, tiba-tiba kembali menjadi intens. Oke, berikut pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 155. Check out, check it bro. Chapter dibuka dengan flashback tanggal 2 November 2022, di mana seorang kakek tua terbangun di kota Kagoshima, salah satu wilayah di koloni Sakurajima. Kakek tersebut bernama Daido Hagane. Jika melihat bagaimana kakek tersebut kebingungan mencari sebuah pedang alias katana ketika terbangun di koloni Sakurajima, bisa dipastikan kakek tersebut berasal dari masa lalu yang dibangkitkan Kenjaku untuk menjadi player cooling game. Menurut Abdi Kos, Daido adalah seorang samurai terkenal di masa lalu yang dibangkitkan di cooling game dalam tubuh seorang kakek. Daido mencari katana di berbagai tempat, mulai dari rerumputan di atas kabel listrik. Bahkan dia mencari katana hingga malam hari. Di sini terlihat Daido dibuntuti kutukan, namun dia tidak menyadarinya hingga Daido masuk ke sebuah kamar anak-anak dan menemukan pedang mainan Tanjiro keluaran Bandai, yaitu Water Surface Nishirin Blade. Atau lebih tepatnya, inilah bentuk asli pedang tersebut di versi dunia nyata. Tentu saja Hagane sangat kecewa ketika menemukan pedang aneh tersebut. Ya, beginilah kalau sang mangaka seorang otaku. Kita akan melihat banyak referensi manga lain seperti Captain Tsubasa, Bleach, Naruto, One Piece, dan sekarang Kimetsu no Yaiba. Apalagi Jujutsu Kaisen berlatar di dunia nyata, tidak di dunia fiksi seperti Naruto, One Piece, atau Black Clover. Jadi kedepannya kita pasti akan melihat referensi manga lain yang akan ditunjukkan GG Akutami. Yang unik adalah timeline Jujutsu Kaisen saat ini masih 2018, sedangkan anime Kimetsu no Yaiba dimulai 2019. Jadi di Jepang, Kimetsu no Yaiba sudah populer bahkan sebelum dianimasikan. Oke, dari sini kita berpindah ke seorang pria bugil bernama Mio Rokujushi. Masih di tanggal yang sama, yaitu 2 November kali ini, berada di kota Miyazaki. Yap, meskipun Mio adalah player cooling game, tapi dia sedang tidak berada di koloni Sakurajima karena jarak dari Miyazaki ke Kagoshima adalah 114 km atau 24 jam jalan kaki nonstop. Jadi dia belum menjadi player resmi karena belum masuk koloni. Kasusnya sama seperti Yuji, karena Mio sedang tidak berada di koloni, jadi dia bertemu banyak manusia random yang kehidupannya sama sekali tidak terpengaruh cooling game. Dan setiap bertemu orang, dia selalu menantang mereka untuk bertanding sumo, namun ditolak. Mulai dari anak-anak yang sedang bermain game, para murid, sampai kakek-kakek sekalipun. Pada akhirnya dia frustasi, namun dia kembali bersemangat setelah mendengar teriakan Nokota, Nokota. Yap, ini adalah teriakan wasit untuk memberitahu para pesumo yang sedang bertanding kalau mereka masih berada di dalam ring. Tanpa basa-basi, Mio langsung masuk ke arah suara tersebut dan ternyata ada seorang nenek yang sedang menonton pertandingan sumo. Mio bertanya pada sang nenek, "Di mana itu?" Si nenek menjawab kalau itu berada di arena sumo Ryogoku Tokyo. Tanpa basa-basi, Mio langsung mempersiapkan diri untuk menuju Tokyo. Dari sini kita tahu kalau Mio berasal dari masa lalu, karena dia tidak paham apa itu Tokyo. Karena pada zaman dahulu, nama asli Tokyo adalah Edo. Secara harfiah, Tokyo diartikan ibu kota timur. Jadi Mio langsung capcus ke arah timur, padahal Tokyo berada di utara Miyazaki, tempat Mio berada saat ini. Dan itu sangat-sangat jauh sekali. Karena Mio jalan ke timur, sudah pasti dia akan kesasar ke koloni terdekat yang tidak lain adalah Kagoshima alias koloni Sakurajima. Dan ya, chapter langsung kembali ke Daido dan Mio yang mengintervensi pertempuran Naoya melawan Noritoshi. Noritoshi sempat kebingungan dengan kemunculan tiba-tiba dua player cooling game, namun Naoya tidak peduli dan berniat menonjok Noritoshi. Untungnya Maki datang menebas tinju Naoya. Yap, Maki kembali dari istirahat bahkan sebelum 3 menit. Ini berarti Maki belum pulih sepenuhnya. Maki sendiri menyadari hal itu, namun dia teralihkan oleh Daido yang kembali meneriakkan katana. Maki sendiri menyadari kalau saat ini dia mengalami titik buntu, di mana melawan Naoya tapi kondisinya belum pulih, tidak melawan, dia dan Noritoshi akan dibantai. Dari sinilah Maki mengambil inisiatif untuk gambling. Dia memberikan pedangnya pada player yang baru muncul di pertempuran mereka, atau lebih tepatnya pada Daido yang sedari tadi mencari katana. Dan ketika Daido memegang pedang Maki, sesuatu yang beres muncul, di mana hawa Daido menunjukkan hawa kesadisan yang absolut.
yang itu artinya dia benar-benar seorang samurai mengerikan di masa lalu. Dan karena di sini ada keterangan samurai tanpa nama, jadi Daido Hagane kemungkinan bukan nama aslinya. Dan Abdikos punya dua teori yang mungkin menunjukkan identitas asli dari Daido. Pertama adalah samurai terhebat tanpa daerah kekuasaan alias samurai independen, yaitu Miyamoto Musashi. Yap, dia adalah samurai yang tidak mempunyai klan karena dia membuang nama klan dari kakeknya, yaitu klan Hirata. Dikatakan kalau Miyamoto Musashi tidak pernah kalah dari 61 pertarungan yang pernah dia lakukan. Kalau teman-teman sering main Basara, pasti tahu kalau Musashi itu samurai yang agak aneh, sering tiba-tiba muncul dan sulit sekali dikalahkan. Ini menunjukkan sikap Daido yang agak aneh dan nyentrik di sini. Dan kalau teman-teman pernah menonton Sumatsu no Valkyrie, pasti tahu kalau samurai terhebat yang mewakili umat manusia untuk melawan Dewa Poseidon adalah Kojiro Sasaki. Namun di cerita aslinya, Kojiro Sasaki adalah rival Miyamoto Musashi dan ya, dia mati di tangan Musashi saat duel terakhirnya. Meskipun Musashi cocok untuk karakter Daido, tapi Abdikos hanya 60% yakin kalau Musashi adalah Daido. Mengingat Musashi tidak pernah kalah, jadi dia tidak punya penyesalan dalam hidup yang mengharuskan dia dibangkitkan kembali di Cooling Game. Yap, kalau bukan samurai terhebat Miyamoto Musashi, kira-kira siapa identitas asli dari Daido? Menurut Abdikos, jawabannya adalah Saigo Takamori. Kalau ini Abdikos yakin 90% dialah identitas asli dari Daido. Tahukah teman-teman kapan zaman samurai berakhir? Jawabannya adalah saat peralihan dari zaman Edo ke zaman Meiji, di mana Kaisar Meiji berencana memperbarui angkatan perang Jepang dan mempensiunkan tradisi samurai yang dikatakan telah usang. Dari sinilah banyak samurai yang pensiun dan beralih ke senjata yang lebih modern. Namun ada satu samurai yang masih memegang teguh untuk mempertahankan samurai sebagai angkatan perang Jepang, dan dia adalah Saigo Takamori. Dia bahkan berani memberontak melawan kekaisaran Meiji yang menggunakan senjata canggihnya. Saigo Takamori adalah identitas asli di film The Last Samurai. Dan ya, sampai saat ini kematiannya masih menjadi kontroversi. Ada yang mengatakan dibunuh pasukan kekaisaran Meiji dalam perang, dan ada yang mengatakan dia melakukan seppuku sebelum kematiannya. Namun yang jelas, hal ini bisa menjadi jalan cerita menarik ketika dia mendendam pada kekaisaran Meiji sebelum kematiannya dan meminta dibangkitkan Kenjaku di Cooling Game dengan identitas baru, yaitu Daido Hagane. Selain itu, Saigo Takamori berasal dari Kagoshima, tempat Daido Hagane dibangkitkan. Dan ya, perawakan Saigo agak gendut, mirip Daido karena kecintaannya pada samurai dan katana hingga akhir. Dia dikenal sebagai The Last Samurai, di mana Jepang tetap mempertahankan tradisi samurai sampai sekarang berkat Saigo Takamori. Dan ini sejalan dengan Daido yang ketika dibangkitkan di kampung halamannya, dia langsung mencari katana. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita kembali ke manga. Daido kemudian mengayunkan pedang maki yang hampir mengenai kutukan Naoya. Dari sini, Daido mengetahui kalau pedang maki adalah pedang terkutuk. Pedang tersebut seperti memilih Daido sebagai pemegang sempurna baginya, sama seperti Playful Cloud yang berubah menjadi bentuk terkuat ketika dipegang Toji. Ketika Daido masih fokus ke pedang terkutuk maki, Naoya menyerangnya. Namun Maki berteriak yang akhirnya membuat Daido refleks menghindari serangan Naoya. Dari sini diketahui kalau Daido adalah pure samurai, jadi dia bukan dukun jujutsu yang punya energi kutukan, alias Daido adalah player manusia. Dan ya, karena dia manusia, jadi dia tidak bisa melihat kutukan Naoya, namun indranya seperti Toji yang mampu merasakan keberadaan kutukan Naoya. Dari sinilah Daido bertanya pada Maki, apakah di sana ada sesuatu semacam arwah? Maki tidak menjawab, dia hanya bingung ketika tahu bahwa Daido tidak bisa melihat kutukan. Dari sinilah Daido yakin kalau dari arah serangan memang ada sesuatu. Dia pun menebaskan pedang Maki dan ya, kutukan Naoya langsung terbelah menjadi dua. Yang ditebas bukan hanya bagian lunaknya, melainkan bagian keras yang dikatakan mampu bertahan dari kecepatan 3 Mach atau sekeras baja pesawat supersonik. Maki sangat terkejut karena saat dia memakai pedang terkutuknya, kekuatannya tidak sampai sebesar itu. Bagaimana bisa Daido membuat pedang terkutuknya menjadi sekuat itu? Dari sini, Maki menjadi tidak yakin kalau dia telah menjadi Toji, karena seperti ada perbedaan besar antara dia dan Toji. Meski mereka berdua sama-sama punya batasan surgawi. Belum selesai Maki terkejut, tiba-tiba sebuah simple domain berbentuk ring sumo dikeluarkan Miyu Rokujushi. Yap, lupakan soal kutukan lemah bernama Naoya, karena di sini Maki akan langsung dapat 2 mentor kuat
dari masa lalu. Pertama adalah mentor berpedang dari Samurai Daido, di mana Daido cocok untuk melatih keahlian maki dalam menggunakan senjata kutukan. Dan kedua, mentor gulat dari Mio sang pesumo. Mio cocok untuk menyempurnakan gerakan membanting milik maki, yaitu Shiranui Gata. Karena ini pada dasarnya adalah salah satu gerakan sumo. Jadi tidak sabar melihat pertarungan mereka bertiga minggu depan. Bagaimana dengan Oritoshi kamu? Untuk sementara, kamu jadi wasit saja. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.